Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di channel Bunda Senfit. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Teman-teman masih ingat nggak video saya tentang anggur transfiguration yang overdosis? Nah, sekarang saya akan memperlihatkan kepada teman-teman perkembangannya setelah 2 minggu. Apakah penanganan kita yang kemarin berhasil atau tidak? Ini adalah cuplikannya ya teman-teman. Dapat membuka kembali video saya yang lama yang berjudul Anggur Transfiguration yang Overdosis. Assalamualaikum. Ya, kita bertemu lagi ya. Setelah 2 minggu perkembangannya dari anggur transfiguration ini muncul tunas baru ya. Nih, hal ini juga buat teman-teman yang mengalami hal seperti ini apabila ada tanaman anggurnya dilihat pas pagi hari kok dia menguning, layu gitu. Nah, kalian dapat melakukan hal yang seperti ini ya, yang seperti kami lakukan. Nah, jadi yang selama 2 minggu terakhir dilakukan pada tanaman anggur ini tidak pernah diberi pupuk ya, ataupun hal lain. Hanya memangkas batang tersier untuk pembentukan foundation, yaitu 2-3 mata bootnya. Dengan memangkas batang tersier, yaitu dengan 2-3 mata boot, diharapkan dapat membawa bunga. Ini cuman harapan ya. Semoga benar-benar dapat membawa bunga. Tapi kalau tidak membawa bunga, jangan sedih. Namanya juga ya berharap. Karena hal yang terpenting dari semua ini adalah tanamannya dapat tumbuh lagi ya, muncul lagi daun, muncul tunasnya, daunnya hijau kembali. Nah, dari setiap cabang tersier yang kita potong dia muncul tunas ya. Nah, cabang-cabang inilah yang kita harapkan tadinya dapat membawa bunga. Tapi kalau pada saat ya saya videokan ini, sepertinya belum ada bunga. Tapi nggak tahu di nanti beberapa hari kemudian apakah akan muncul bunga. Kita tunggu ya. Dan dari tanaman anggur yang lain, anggur transfiguration ini yang belum ada bunganya, yang belum berbuah ya di tempat saya.
Sebenarnya di tempat teman-teman yang pengangguran yang lain, anggur Transfiguration ini termasuk anggur yang genjah, seperti halnya seperti Dixon, seperti Jupiter gitu. Jadi saya udah menantikan gimana buahnya, apakah rasanya seenak Jupiter ataupun seenak Dixon, dan bagaimana rasa manisnya, apakah manis banget ataupun ada rasa seperti khas ya, seperti Jupiter yang seperti rasa-rasa permen. Kita menantikan itu. Jadi masing-masing anggur itu dia punya ciri khasnya ya. Seperti halnya Jupiter, walaupun dia itu kecil, tapi seperti kelereng gitu ya. Tapi rasanya tuh manis dan ada seperti rasa permen. Anak-anak suka banget yang Jupiter ini ya. Nah kalau Dixon, dia itu seperti belimbing wuluh gitu ya. Nah dia besar, rasanya juga manis, sama manis juga. Cuman Jupiter ini, kalau Jupiter tuh lebih khas. Tapi kalau untuk anggur Transfiguration saya belum bisa komen. Saya juga karena belum tahu, belum pernah nyoba rasanya ya. Contohnya itu seperti buah-buahan lainnya, itu yang paling gampang ya kita bikin contoh perumpamaannya tuh seperti halnya mangga. Nah mangga itu kan banyak tuh jenisnya, ada mangga gadung, terus harum manis, terus mangga kueni. Nah terus apa ya, mangga apa lagi ya, banyak ya jenis-jenis mangga di luaran sana. Nah itu tuh sama namanya mangga, tapi setiap mangga itu dia punya ciri khas masing-masing kan. Nah begitu juga sama halnya anggur. Jadi jenis anggur Dixon dia punya ciri khas yang seperti ini, Jupiter seperti ini, Transfiguration. Jadi dia macam-macam ciri khasnya gitu. Nah dan juga masing-masing anggur ini ada kualitasnya ya. Dan juga anggur ini dia termasuk anggur import yang punya harga yang lumayan mahal gitu kalau di pasaran ya. Maaf ya teman-teman, saya jadinya ngomong ngelur ngidul. Jadi intinya tuh kalau anggur yang overdosis seperti kemarin, nah penanganannya
cukup simpel seperti itu aja ya. Jadi nggak perlu diapa-apain. Yang penting akarnya tidak busuk lah. Yang dianya OD, bener-bener OD, tapi bukan karena pembusukan akar. Nah, jadi masih bisa diselamatkan. Oke? Sekian dulu video dari saya ya teman-teman. Nantikan video saya juga yang lain. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.